Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan saya, Bapak Johan Trimunte, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, buka buku kamu halaman 108. Nah, materi kita adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum serta sanksinya. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, kamu mengetahui perilaku apa saja yang bertentangan dengan hukum dan apa-apa saja sanksi dari perilaku pelanggaran hukum tersebut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang perilaku sikap mencerminkan sikap positif terhadap hukum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik atas berkat-Mu kepada kami. Kami mohon berkatilah kami dalam pembelajaran kami hari ini. Kiranya materi pembelajaran kami dapat tercapai dengan apa yang kami harapkan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami mampu mencerminkan diri kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kita juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, agar kita tidak melakukan perilaku tersebut, maksudnya dengan mengetahui apa-apa saja hukum yang tidak boleh dilanggar, kita mengetahui itu. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Nah, perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran akan hukum. Nah, mengapa seseorang itu melanggar hukum? Karena kesadaran akan hukum sangat rendah. Nah, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Nah, kita tidak merasa lagi bahwa aturan itu berlaku, karena ketika kamu melanggar hukum, ketika kita melanggar aturan hukum, itu sudah kita anggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Artinya hukum yang berlaku pada saat ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman yang berkembang pada saat sekarang. Nah, saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri. Nah, misalnya ketika kita mengendarai sebuah sepeda motor, kita mengetahui bahwa aturan hukumnya wajib menggunakan helm, tapi kita tidak mengindahkan itu, bahkan kita tidak peduli dengan aturan menggunakan helm. Padahal dengan menggunakan helm, yang diselamatkan adalah nyawa pengendara atau pengemudi itu sendiri. Nah, anak-anak Bapak semua, mari kita mempelajari dan semakin ingin mengetahui apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dilaksanakan. Dan pasti semua ada sanksinya. Nah, Bapak harap kamu baca buku. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal juga, agar ujian kamu nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, minggu depan kita sudah melaksanakan ujian semester. Persiapkan diri kamu, belajarlah lebih giat lagi di rumah, agar ujian kamu dapat berjalan dengan baik. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Demikian dan terima kasih.